Shalom sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Masa remaja adalah masa untuk membekali kita belajar satu bidang fakultas, namanya hubungan internasional. Hubungan internasional. Kalaupun tidak mengambil jurusan ini, tapi minimal tahu apa deskripsi daripada Fakultas Hubungan Internasional. Hubungan internasional berkaitan erat dengan upaya suatu negara menghadapi tantangan internasional seperti ketidakseimbangan perdagangan dunia, isu keamanan, masalah lingkungan secara global, dan kemiskinan melalui kerjasama antar negara. Kuliah di jurusan ini memungkinkan untuk merasakan atmosfer internasional melalui berbagai simulasi pertemuan-pertemuan penting di dunia. Salah satunya adalah sidang PBB. Hubungan antar negara agar dijaga. Apa hubungan kita? Pengetahuan yang akan dipelajari pada fakultas ini. Kemampuan komunikasi, kemampuan bahasa asing, kemampuan berpikir kritis, kemampuan melakukan analisis, kemampuan negosiasi dan persuasi, kemampuan problem solving. Kenapa harus memilih jurusan hubungan internasional? Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang yang mengambil jurusan ini. Yang pertama, seorang lulusan hubungan internasional tak jarang memiliki peluang untuk bergabung dengan lembaga-lembaga internasional seperti PBB. Terlebih jika kamu memiliki kemampuan berbahasa Arab, berbahasa Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Kemampuan bahasa ini menjadi peluang untuk bergabung dengan lembaga internasional. Yang kedua, lulusan hubungan internasional menjadi salah satu prioritas bagi Kementerian Luar Negeri dalam merekrut calon diplomat. Yang ketiga, selama belajar di jurusan ini, kamu akan dibentuk untuk menjadi seorang yang siap untuk go internasional. Yang keempat, dengan semakin banyaknya perusahaan multinasional, pilihan lapangan kerja bagi lulusan jurusan hubungan internasional semakin bervariasi. Yang kelima, dengan kemampuan analisis akan masalah-masalah di dunia internasional, industri media juga membutuhkan lulusan hubungan internasional, baik di depan maupun di belakang layar. Prospek pekerjaan. Pilihan karir yang menanti lulusan hubungan internasional sangat beragam, dengan jenis dan jenjang karir yang cukup bervariasi. Gaji yang ditawarkan untuk entry level yang paling awal terbilang sangat kompetitif, tergantung area bekerja serta kemampuan pengalaman yang dimiliki. Namun rata-rata lulusan hubungan internasional biasanya mendapatkan diplomat sebagai pilihan pertama dari daftar karir impiannya. Menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri RI bahkan sangat menarik. Kamu berkesempatan untuk keliling dunia dan menjadi representasi Indonesia. Tapi bukan berarti bidang lain tidak menarik untuk didalami. Berikut ini pilihan karir yang kamu geluti dari hubungan internasional. Apa saja? Ayo. Ya, bisa jadi PNS, bisa jadi politisi, bisa jadi eksportir, bisa jadi diplomat, bisa jadi bagian tata usaha perdagangan luar negeri, bisa jadi konsultan pendidikan, bisa jadi penyiar, bisa jadi jurnalis atau reporter, bisa menjadi chocolatier, bisa menjadi editor, bisa menjadi sistem analis, bisa menjadi arsiparis, yaitu bagian tukang arsip. Kuliah di jurusan ini 4 tahun atau 8 semester. Ya, itu kurang lebih seperti demikian. Biarlah boleh menolong, membuka wawasan kepada kita untuk boleh kemudian mengembangkan diri. Dan hubungan internasional pun kuliah ini ada banyak di berbagai negara sampai kepada pasca sarjananya. Demikian sahabat Yud Kinanti, 2 Korintus 5:20. Jadi kamu adalah utusan Kristus. Kalau kita sebagai anak Tuhan diutus untuk membawa Kristus terhubung kepada seluruh dunia, kepada berbagai negara,
Sehingga tidak heran banyak misionari yang dikirim ke berbagai negara agar mereka boleh menerima Kristus. Di dalam fakultas jurusan hubungan internasional, tentu kita mewakili utusan sebagai dari negara kita, Indonesia. Tapi sebagai anak Tuhan kita diutus sebagai utusan Kristus, namun punya fungsi yang sama. Kita harus punya kemampuan banyak bahasa agar orang bisa mendengar Injil. Kita harus punya kemampuan banyak bahasa agar kepentingan negara kita bisa tersampaikan dan bisa dibangun hubungan dalam berbagai macam bidang seperti yang dijelaskan tadi. Sahabat Yud Kinanti, itulah satu bagian fakultas hubungan internasional. Kalau tertarik silakan untuk menjadi pertimbangan kalau engkau belum kuliah. Tapi kalau sudah kuliah bukan bidang hubungan internasional, mempelajarinya tidak ada salahnya. Kita akan terus belajar dari buku, dari guru, dari orang yang sudah berpengalaman, dari orang-orang yang sudah berhasil. Pada prinsipnya sahabat Yud Kinanti, saya doakan masa depanmu sukses, masa depanmu berhasil, masa depanmu membawa manfaat dan berkat menjadi terang dimanapun, menjadi bintang buat dunia ini, menjadi bulan buat dunia ini, menjadi matahari buat dunia ini. Kalau gitu, matahari, bulan, dan bintang buat apa? Ya, biar libur saja dulu. Kita saja yang jadi bintang. Bulan geser, kita saja yang jadi bulan. Matahari nggak perlu terbit. Kita saja yang jadi matahari. Ya, artinya menjadi bulan, bintang, matahari itu kita bersinar untuk bisa memberkati dunia ini. Demikian Yud Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Taburlah semua yang baik untuk masa depanmu dan untuk bisa memberkati banyak orang. Shalom.